Semoga kegiatan hari kita ini, meeting kita ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Oke. So here our plan for today. Rencana kita hari ini, we are going to discuss two activities that you have done in the previous meeting. Dua kegiatan yang anak-anak lakukan di pertemuan sebelumnya yang Bu Yayu belum bisa menjelaskan ya. The first is about offering help that you have done in the Google Form. Tentang offering help itu kita review lagi yang dikerjakan di Google Form. And then the last is about application letter that you have done in the live worksheet yang sudah dikerjakan di live worksheet. Itu saya anggap sebagai self learning ya. Jadi ketika Bu Yayu tidak bisa menjelaskan, menyampaikan, hanya memberi materi, kemudian live worksheet itu adalah self learning, belajar mandiri ya. Oke. That's our goal for today. Itu dua kegiatan kita hari ini, tujuannya itu. Dan the next berikutnya, kita di tiap kegiatan ini ada namanya berebut poin ya. Berebut poin ini model aturannya seperti ini. Ketika Bu Yayu review dari yang sudah dikerjakan, anak-anak nanti saya beri kesempatan untuk berebut poin. Bagi yang bisa menjawab dengan benar, poinnya 5. Bagi yang bisa mencoba menjawab tetapi salah dapat 2,5. Nah, poin itu adalah tabungan poin yang bisa ditambahkan ketika jika ulangan harian atau ujian akhir semester tiba-tiba ada sesuatu nilainya kurang. Nah, itu Bu Yayu tambahkan di situ. Jadi tidak ada remedi. Misalnya karena ada masalah atau apa-apa tiba-tiba dapat 65. Nah, akumulasi poinnya sudah 20. Nanti bisa Bu Yayu tambahkan di situ ya. Oke. Itu penilaian hari ini. Clear? Gimana? Sudah jelas? Jelas ya? Oke. Now let's start about offering help. Dari offering help dulu ya. Bentar. Bu Yayu tunjukkan. Waktu mengerjakan soal yang di Google Form, offering help ini, do you have problem? Ada masalah enggak? Mudah ya soalnya ya? Mudah. Ngangguk-ngangguk. Atau bekerja sama? Atau bekerja sama? Bekerja samanya harus dalam hal kebaikan ya. Biar dapat pahala semua. Oke. Sebentar. Sudah bisa dilihat soalnya? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Now let's take a look number 1. Choose the best phrases to complete the following dialogue. Nah, reviewnya sebelum saya berikan jawaban yang benar. Who can answer number 1? Siapa yang mau mencoba Saya. menjawab itu? Yes, Ibra. Ahmad Ibra. Ahmad. Oke. C. Would you like me? Oke. C. Would you like me? Excellent. Why not B? Kenapa kok bukan yang B? Karena itu kayak menawarkan saya pengen membantu kamu. Bolehkah saya membantu kamu? Yes. Kalau him kan dia. Kalau him bagaimana artinya menjadi? Apakah kamu mau dia membantumu gitu? Apakah di? Apakah? Would you like? Yes, apakah kamu dia membantumu gitu? Would you like him to help you? Apakah kamu mau dia membantu? Dia membantumu. Yes. Yes, okay. Thank you, Ibra. Nomor 1 clear ya. Number 2. No thanks. I think I can manage. This expression has similar meaning to siapa yang mau mencoba? Who wants to try to? Who? Bagas. Bagas. Okay. Yes, Bagas. What is the answer? I can do it myself. B. I can do it myself. Okay. No thanks. I think I can manage. I can do it myself.
excellent. Clear ya ini. Why not A? Why, Bagas? Why not A? I can't A. do it and I need your help. Kenapa kok I can do it myself? Yang A, Bu. Apa yang Ya, A as yang A. E? Betul. Why not Oh, I can't do it and I need your help. kalau yang A itu Mm-mm. saya tidak bisa dan saya membutuhkan bantuanmu. Kan soalnya Excellent. no thanks, I think. Saya pikir saya bisa menghandle-nya. Apa ya? Yes, Ya, menghandle-nya. itu. Good, excellent. I'm effortless. Apa itu artinya? Anyone? Well, thank you, Bagas. I'm effortless. Effortless. Kalau ada less-lessnya itu negatif meaning ya, nak. Effort itu kan berusaha, ada less berarti artinya negatif. Kira-kira sama dengan I can atau I cannot. I'm effortless sama dengan I can atau I cannot. Siapa yang bisa mencoba? Yes, please. Can ya Bu ya? I can. I'm effortless. Eh, Can or cannot? Can or cannot? Cannot. Cannot. Ya. Oke. Effortless. Ya, iya. Jadi kan ada less-lessnya itu negatif meaning. Kecuali ini ya. Anti karat, pisau anti karat itu seringnya tulisannya apa? Yang di pisaunya ibu di dapur itu loh. Ada tulisannya apa? Sering ngomong. Stainless. Itu bacanya sebenarnya stainless ya. Tapi kalau kita ngomong beli pisau stainless enggak tahu. Artinya stainless ya. Stainless itu anti karat. Nah, itu beda lagi ya. Oke. Next, number 3. Oke, who wants to try number 3? Saya, Bu. Yes. Saya siapa ini? Ailsa. Ailsa. Good. Ailsa. What is the answer? Number 3, Ailsa. Decline. Decline. Okay. Decline in bahasa Indonesia, the meaning is, artinya apa decline? Menolak. Menolak. Excellent. Good. Kenapa kok menolak di situ? Karena John-nya Hmm. bisa mengatasi itu yang dia lakukan. Excellent. Tahunya kalimat bisa mengatasi yang mana? Thank you very much, but I can handle. Yes. Thank you very much, but I can handle it. Nah, thank you, Ailsa. It di sini merujuk pada apa? Siapa yang bisa membantu? Atau Ailsa sendiri atau yang lain? It. Thanks very much, but I can handle it. Di sini sorry. Sesuatu yang dikerjakan gitu. Excellent, sesuatu yang dikerjakan. Good. Yes. Next, number 4. Sebentar, wait. Acquiring an offer. What is the meaning in bahasa Indonesia? Acquiring an offer. Ini sama dengan accepting atau sama dengan declining? Acquiring. Accepting or declining? Saya beri contoh. Kalau jawabannya John, misalnya, thanks very much, you are very kind. Itu acquiring an offer. Berarti artinya kalau John Menerima. excellent, menerima. Jadi acquiring, welcoming, receiving has the similar meaning to accepting. Jadi accepting itu sinonimnya welcoming, receiving sama
requiring, ya. Okay, next number 4. Okay, who wants to try to answer number 4? What would you say to offer help to your mother? Mudah ini. Ada yang mau mencoba? Saya, Bu. Yes, Norma. Would you like any help? Yang B. Okay. Good. Yes. Kapan ketika menggunakan can I? Thank you, Norma. Can I? Can I? Can I? Can I? Ke siapa? Teman. Okay, friend. Okay, good. To your friend. Next, thank you, Norma. Next, number 5. If you meet a foreigner who needs help, what would you say to help him or her? Can I give you a hand? Can I help you? Can I give you assistance? Need help or may I help you? Yes, please. Raka, Bu. Yes, Raka. Okay, Raka. Boleh diangkat. Might I help you? May I help you? Excellent. Good. Situasi seperti ini sering kita jumpai dan sering kita gunakan. Nanti suatu saat, maybe someday you are work in a bank, kerja di bank, and then you are work in a front office or as a teller at the bank, and then you meet a foreigner, you greet them with may I help you, ya. Itu yang sering digunakan. Okay. For offering help, do you have questions? No, it's very easy question, ya. Easy questions and then easy topic to discuss. Nah, untuk prakteknya yang belum dilakukan di sore hari saja, ya. Karena terus terang Bu Yayu pagi itu minggu-minggu ini memang sangat sibuk, ya. Banyak tugas-tugas yang lain. So I try to manage it well with you and then with the tasks from the school, dua-duanya, ya. Jadi mulai jam 4:30 sampai jam 5 nanti bisa lewat video call, ya. Yang siap, ready, and then contact me, contact Bu Yayu, ya, bagi yang siap. Okay. For offering help, no problem. Next, let's discuss about application letter, ya. Okay. Next, application letter. Okay, ketika mengerjakan soal application letter, do you have problem? Ada masalah? Dengan live worksheet-nya tidak ada masalah, anak-anak? No? Tidak ada kesulitan? Insya Ada Allah kesulitan enggak? ada. Enggak ada, ya. Oke. Ini silent is gold. Semuanya seperti emas. Diam semua. Are you fasting today? Puasa hari ini? Oke, yang penting sehat, ya. Sehat semua. Oke, next. Application letter. What is application letter in bahasa Indonesia? Surat lamaran pekerjaan. Ya, excellent. Pernah mendengar atau membaca cover letter? Cover letter? Cover letter. COVER. Belum pernah baca cover letter. Nah, gini. Ada yang rancu antara application and cover letter. Kalau di Indonesia itu umumnya ya application letter itu surat lamaran pekerjaan. Tapi kalau di bahasa Inggris itu dibedakan. Cover letter itu khusus identitas tentang siapa diri kita. Application letter itu adalah menunjukkan kita siap melamar pekerjaan tersebut, sumbernya dari mana, kemudian keterampilan kita seperti apa, itu di application letter. Nah, fokus kita ada di application letter. Jadi jangan bingung ketika membaca yang di lainnya. Sebentar ya, ini ramai nggak suaranya di sini? Mas ya, bentar.
Oke, maaf ya. Oke, itu application letter. And then application letter is formal or informal letter? Formal. Formal. Formal, ya. What is application letter? Is a formal letter that you send to apply job. Surat formal yang Anda kirim untuk melamar pekerjaan. Oke. And next, the first part of application letter is sender identity. Sender identity, the meaning is identitas pengirim. There is your name, your address, your email address, and your phone number. And then for the next is the date. And remember, when you write the date in English, start with month, date, and year. Ketika menulis tanggal dalam bahasa Inggris, ingat bulan, tanggal, tahun, ya. Okay, sender identity, then the date. And then the next. After sender identity, the date, the receiver identity. Receiver identity is identitas penerima. There is name of hiring manager or supervisor, artinya adalah nama orang yang kita tuju yang akan membaca surat lamaran kita. Title of hiring manager, jabatan dia. Company name, perusahaannya orang tersebut. Company address, alamat orang tersebut. Dari mana kita tahu receiver identity ini? From the job advertisement, dari iklan lowongan pekerjaan yang kita baca. Oke. The next is salutation. Salutation itu adalah kalimat sapaan. Dear di sini jangan diartikan sayang, tapi dengan hormat. Seperti kita di bahasa Indonesia ya, dengan hormat kita menggunakannya dear gitu. Oke, dari sini saya review lagi. Sender identity, receiver identity, and then sender identity, the date, receiver identity, then salutation. Ya. And then the next is opening paragraph. Nah, di opening paragraph ini, apakah bahasanya harus seperti ini, Bu? Tidak harus. Yang penting komponen yang masuk. Outline where you saw the job, express your interest in working in this role. Nyatakan di mana Anda melihat informasi tentang pekerjaan ini. Jadi ketika kita menulis, baca iklan, di situ kita menemukan pekerjaannya, kemudian pekerjaan yang dituju, kemudian kita menunjukkan minat kita. Nah, kalimatnya bisa seperti ini. I'm reaching out to you, ini artinya saya menulis surat kepada Anda regarding the posting for the human resources, berdasarkan informasi yang diposting tentang human resource, konsultan human resources, posisi konsultan human resources yang saya temukan di, nah ini tempatnya iklan itu dimuat. Nah, kita menunjukkan dulu di mana kita mendapatkan informasi tentang pekerjaan tersebut. And then I have a great interest. Kita menunjukkan ketertarikan kita atas pekerjaan tersebut. In this position ini mengacu pada pekerjaan human resources consultant. And would appreciate your consideration, dan sangat menghargai pertimbangan Anda as a candidate for the role, sebagai kandidat untuk for the role, ini mengacu pada posisi human resources consultant. Oke. Saya review lagi in the opening paragraph. Tell about where do you get the information of the job. Di mana, kata kuncinya where ya, di mana informasi pekerjaan didapat. And then show your interest, tunjukkan ketertarikan Anda. Oke, for opening paragraph, clear? Anak-anak jelas? Yes? Hello? Clear? Clear, Bu. Jelas. Jelas. Kelas. Next. Next is body paragraph. Kenapa kok disebut body? Kenapa? Karena intinya ada di situ. Yes, the point, the core of the core itu ya, inti dari segala inti. Intinya ada di sini. Nah, apa saja in the body paragraph? Discuss some of your qualification that would make you a good fit for the job. Sampaikan, discuss di sini bukan diskusikan ya, tapi sampaikan
kualifikasi yang berkaitan dengan pekerjaan Anda. Kualifikasi itu apa? Kualifikasi adalah satu, yang menunjukkan cocok dengan pekerjaan itu pastinya pengalaman kita sebelumnya. Di sini ada kata in my previous experience. Previous itu berarti sebelumnya, experience pengalaman. I worked. Nah, di sini dia pakai bentuk kedua. Saya bekerja sebagai human resources di bagian human resources untuk menyediakan support across several different industries, untuk menyediakan beberapa hal yang berkaitan dengan perusahaan yang berbeda-beda. Jadi dia menyampaikan pengalaman dia sebelumnya tentang human resources yang dia lamar pada saat itu. I have worked, saya telah bekerja sebagai human resources selama 4 tahun. Prior to this job, nah prior itu sebelum, to this job ini mengacu pada pekerjaan yang 4 tahun sebelumnya ini, ya. Prior to this job berarti pekerjaan yang 4 tahun sebelumnya ini dia juga bekerja sebagai human resources assistant selama 2 tahun. Jadi kalau diurut, pertama dia bekerja di HR bagian departemen di industri-industri yang berbeda. Kemudian dia bekerja di sebagai asisten HR human resources selama 2 tahun. Baru dilanjutkan yang sebagai human resources generalist selama 4 tahun. Oke, jadi prior itu artinya sama dengan previous sebelumnya. Oke, the next. Describe your past experience in a way that emphasizes your personality skills while also showcasing how you align with the goals of the company. Jelaskan pengalaman masa lalu Anda. Ingat ya, pengalaman masa lalu itu pengalaman yang berkaitan dengan pekerjaan, bukan yang lain-lain ya. Dengan menyampaikan kepribadian, keterampilan yang dimiliki. Contohnya, I have a strong passion for helping others. Saya mempunyai passion yang kuat untuk membantu yang lain. Ini merujuk pada kepribadian. Di sini adalah kalimat yang mendukung kalimat yang saya garis bawah ini. I also enjoy looking for solutions. Saya juga menikmati untuk mencari solusi yang berkaitan dengan masalah-masalah HR. Ini juga kepribadian. I believe my innovative nature and strong skill. Saya yakin bahwa bakat saya, nature ini adalah bakat saya berkaitan dengan inovasi dan keterampilan saya yang kuat. Nah, ini menunjukkan kepribadian. Baru kalau keterampilan ini, I have strong communication skill. Saya memiliki kemampuan keterampilan komunikasi yang kuat. Ini keterampilan. I also have a bachelor degree in human resources. Saya juga mempunyai gelar sarjana pada bagian human resources dari Universitas Arizona State. Ini adalah keterampilan. Kemudian I work with skill human resources. Saya bekerja dengan sangat ahli. Ini adalah keterampilan. Oke, saya review di bagian body. Yang pertama, tell about your past experience, pengalaman sebelumnya. Kemudian pengalaman-pengalaman sebelumnya yang berkaitan dengan pekerjaan yang kita tuju. Kemudian tunjukkan kepribadian Anda, tunjukkan keterampilan Anda. That's body. And then closing. Closing, express your appreciation to the hiring manager. Sampaikan rasa penghargaan Anda kepada orang yang kita tuju. For reviewing your letter, untuk membaca surat Anda, termasuk follow up, informasi follow up jika memang sebagai tindak lanjut dibutuhkan agar mereka bisa menghubungi kita. Contohnya ini, I appreciate your time. Saya menghargai waktu Anda membaca surat ini dan berharap, perhatikan ini jangan dilupakan, ada kata-kata harapan di sini, berharap mendengar dari Anda untuk langkah selanjutnya
terkait dengan proses pelamaran atau perekrutan ini. Jika Anda mempunyai pertanyaan atau informasi yang lebih lanjut, tolong jangan ragu. Please don't hesitate, itu tolong jangan ragu untuk menghubungi Anda. Nah, itu yang di closing. Sekarang saya bertanya, apakah kita pernah menemukan paragraf penutup seperti ini dalam surat lamaran bahasa Indonesia? Pernah? Sepertinya enggak, Bu. Sepertinya enggak. Nah, itulah bedanya. Kalau di surat lamaran bahasa Indonesia, kita tidak pernah mengakhiri dengan menunjukkan kekuatan kemampuan kita. Kalau di bahasa Inggris itu wajib. Show who you are. Menunjukkan siapa diri kita. Dan itu harus jujur. Kalau kita mempunyai keahlian ini, ya tunjukkan memang kita bisa mempunyai keahlian seperti itu. Itu bedanya. Nah, ini berkaitan dengan budaya juga berkaitan dengan kepenulisan I. I dimanapun itu huruf besar atau kecil. Besar ya. Di depan, di tengah, di akhir itu besar. Karena di sana kita harus menunjukkan siapa diri kita, ya memang diri kita mampu seperti itu. Nah, that's the difference between application letter in bahasa Indonesia and application letter in English. Bedanya ada pada closing. Di situ kan seperti dari bahasa yang anak-anak lihat, sepertinya yang butuh pekerjaan the company or you. Perusahaan You. atau you, kita. Jadi kita itu seperti bukan menjual diri kita ya, tapi menjual kemampuan kita pada perusahaan. Pada sampai akhirnya nanti kalau interview pun kita yang menawarkan bahwa saya siap digaji sekian gitu, sampai seperti itu kalau di perusahaan asing ya. Oke. Saya review. Kalau closing itu menunjukkan rasa terima kasih dengan kalimat saya menghargai waktu Anda untuk membaca review surat ini, kemudian your hope, harapan anak-anak, kemudian memberikan informasi lebih lanjut. That's for closing. And then sign off. Sign off itu ucapan yang di terakhir itu ya biasanya kita hormat saya, hormat kami, itu pakai sincerely best regard, thank you, respectfully, kind regard. Itu semua artinya sama. And then your name, your signature. Oke, punya yuk review. Setelah itu silakan berebut untuk menjawab pertanyaan review. Dan setelah review selesai, refleksi, then finish for today. Now let's review. Application letter in bahasa Indonesia is surat lamaran. Application letter is a formal letter. Part of application letter, the first one is sender identity. Yeah. The second one is the date. The third one is receiver identity. And then the next opening paragraph. And then apa yang ada di opening paragraph? Where, kata kuncinya where, di mana kita menemukan informasi pekerjaan tersebut. And then show your interest, tunjukkan ketertarikan kita pada pekerjaan tersebut. Ya. And then body paragraph. In the body, apa yang kita tuliskan? Your past experience, pengalaman sebelumnya berkaitan dengan pekerjaan. Your personality, kepribadian kita, tunjukkan. Your skills, keterampilan kita, tunjukkan. And then closing, your appreciation, penghargaan kita pada pekerjaan tersebut, yang pada orang yang kita tuju, penghargaan kita pada orang yang kita tuju telah mereview surat kita. And then your hope, harapan kita. And then further information or contact person, informasi lebih lanjut, contact person. And then sign off. Sign off-nya itu seperti best regard, sincerely, ya. And then your name, then your signature. Okay. Are you ready for reviewing? Siap untuk reviewing?
Siap? Oke, bismillah ya. Wajib berebut kayak di kelas dulu. Saya itu rindu kelas IPS 1 yang dulu di kelas itu. Masya Allah. Luar biasa ya dulu ya. Oke. Siap ya? Is application letter is a kind of, Tanya, Bu. Raka. sebutkan nama. Raka. Raka, ayo bukan nama. Yes, Raka. Formal letter. Yes, pardon me. Formal letter. Formal letter. Excellent, Raka. Bagus triknya, mencuri yang mudah dulu. Oke, good. Thank you, Raka. Next. What is the first part of application letter? The first part. Ailsa, Aisa, yes. Yes, sender, Aisa. sender identity. Yes, good. What do you find in sender identity? Apa saja, Aisa, di sender identity? Nama, alamat, email, terus apa? Nomor telepon. Yes, excellent. Good. Next, after sender identity, what do you write? Bagas. Bagas, yes. Oke. Anu, Yes? tanggal pengiriman. Oke, tanggal date. Bagaimana menulis tanggal dalam bahasa Inggris, Bagas? Month, Oke, terus date, terus year. excellent, good, thank you. Next, after you writing the date, what do you write? Ayo. Sender, date, and ayo. Salutation. Salutation, good, salutation. Salutation, are you sure salutation? Sender identity, the date. Oh, and- yes, oh ketemu alhamdulillah. Yes. receiver identity. Receiver Receiver identity. identity. Then salutation. Patient. Ya. Sender, the date, receiver, then salutation. Good. Next question. What do you write in opening paragraph? Apa sih yang Nisa. ditulis di opening? Nisa, oke, Nisa, yes. Where we find the pekerjaannya, iklan, Pekerjaan, oke, iklan. terus interest. Kita kenapa tertarik? Excellent. Your interest to the job. Kenapa kita tertarik pada pekerjaan? Good. Next. In the body of paragraph, what do you write? Apa yang ditulis di body paragraph? Zufar? Zufar? Qualification that would Okay. fit for the job. Qualification, and then? Terus experiences. Oke. Pengalaman. Pengalaman. Oke, pengalaman dulu tentang pekerjaan. Setelah itu apa lagi? Pengalaman pekerjaan. Lanjut, siapa yang melanjutkan? Zufar. Orang kan mesti nulis pengalaman saya. Kepribadian dan keterampilan. Your personality and your skills. Oke, jadi 2,5 Zufar, 2,5 Ibra ya. Dibagi Baik. 2. Oke. Next, in the closing, what do you write in the closing? Closing, ayo yang belum mencoba. Closing. Yes, Dita. Oke, Dita. Write our application to Yeah. the receiver. Excellent. Your appreciation. And then?
And then apa ya? Awalnya huruf H. Your, our, awalnya huruf H, akhirannya E. Your, yes, your. Bu Yayi sudah gini-gini tuh ya. Ibra juga. Wish, sinonimnya wish apa? Sinonimnya wish. H, terakhirnya E. H, titik, titik. Hope. Yes, your hope. Okay, good. And then the last. Terakhir. Further. Action. Terakhir, siapa yang bisa membantu Dita? Terakhir, the last. Further information. Further information. Oke, Nisa sudah resen. Further information. Raise-nya bisa pakai yang di Google Meet itu ya? Bisa pakai yang ini. Nah, bisa pakai yang ini ya. Oke, good. Okay, then after closing, what do you write? Yes, Raka, do you want to say something? Zufar, Bu. Oh, Zufar, yes, Zufar. Ibra, Sign off. Sign off, okay. Ibra, after sign off, what do you write? Name and signature. Name and signature. Okay, well done. Alhamdulillah. We have discussed about application letter and then we have review about offering help. Okay, these two topics. Do you have questions? Ada pertanyaan? Nggak ada? Saya mau bertanya. Raka, silahkan Raka. Kan kalau biasanya Bu ya di surat lamaran pekerjaan itu kan kita kalau yang CV itu kan kita hanya kayak nama dan tadi itu aja. Kemudian itu diperkuat dengan lampiran-lampiran gitu. Biasanya kalau di surat lamaran pekerjaan. Nah, kalau di application letter itu berarti nggak pakai lampiran-lampiran ya Bu, cuma dijelaskan di dalam body tadi itu aja. Okay, thank you for your question, Raka. Basically, pada dasarnya, application letter in bahasa Indonesia and English are similar, sama ya pada dasarnya. Mereka juga butuh kurikulum vitae. Kurikulum vitae itu adalah informasi lebih lanjut. Jadi untuk sebagai bukti. Jadi ketika kita menyatakan di application letter di body bla 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 bla, buktinya ada track recordnya di daftar riwayat hidup. Di situ kan ditunjukkan sekolah di mana, lulusan apa, begitu-begitu ya, sama pengalaman. And then enclosed, terlampir juga seperti sertifikat yang kita sampaikan itu. Itu kalau di realnya nanti seperti itu kalau anak-anak melamar pekerjaan, ya. Jadi tetap pakai kurikulum vitae itu tetap wajib karena perusahaan membutuhkan bukti, bukan hanya yang ditulis, ya. Good, thank you Raka. Satu lagi yang, yes, thank you. Yang mau mengenalkan sebenarnya application letter itu ada yang bentuknya hanya centang-centang anak-anak. Jadi ada sebuah perusahaan, kalau sampai mau bisa browsing, mereka tidak membutuhkan surat tertulis, tapi hanya mencentang-centang. Di situ sudah ada name, di mana address apa, kemudian posisinya apa-apa, itu kita tinggal isi formnya. Ada yang perusahaan asing seperti itu. Ya, itu perkembangan zaman melamar pekerjaan secara online. Dan biasanya juga yang paling sering itu email ya, lewat email. Yang tulisan tangan itu jarang sekali kalau zaman sekarang. Ya, oke. Makanya di Word, kalau anak-anak buka Microsoft Word, itu kan ada format yang application letter, cover letter. Nah, itu fungsinya sampai mereka membuat template seperti itu. Itu template untuk melamar pekerjaan sudah dibuatkan formatnya seperti itu. Sampai di cover letter, nanti coba diklik anak-anak di Word, cover letter, itu ada yang dikasih kolom gini, yang ada contohnya dikasih foto ya, itu foto-foto kita. Nah, biasanya kalau di sana itu begini, nanti coba anak-anak bisa browsing cover letter, apa itu cover letter? Cover letter itu di awal, jadi tentang diri kita siapa, itu dijelaskan, hampir mirip dengan application letter.
kemudian baru application letter, kemudian kurikulum vitae, and then we enclose, kita melampirkan bukti-bukti fisiknya. Ya, biasanya seperti itu. Oke, good question Raka. Next question, ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, ini next meeting there will no Google like this, tidak ada seperti ini, pertemuan seperti ini ya, tidak ada. Nanti kalau ternyata berubah, ya makanya Bu Yayu itu selalu lupa kata-kata insya Allah itu loh. Apa yang sudah kita rencanakan di awal planning itu kan seperti iya terjadi, ternyata there is obstacles, ada permasalahan, ternyata ada kegiatan lain, akhirnya agak sedikit berantakan ya. Jadi insya Allah kalau minggu depan tidak ada halangan, tidak ada yang membuat sesuatu akhirnya pertemuan kita berubah jadi meet lagi, nanti anak-anak yang di teks yang Bu Yayu tunjukkan tadi dipelajari lagi. Nah, teks itu akan saya buat di live worksheet. Jadi anak-anak nanti mengerjakan soal latihan memahami isi teks tersebut. Itu pertemuan minggu depan planningnya hanya itu. Kalau mau bertanya lewat grup saja ya. Kalau e-learning kadang saya sering trouble e-learning. Ya. Seperti itu. Ini saya rekam. Nanti insya Allah saya upload di YouTube bagi teman-teman yang tidak bisa mengikuti Meet. Saya tidak bisa memaksa karena saya menghargai mungkin ada kuota atau hal yang lain ya. Oke. So, for today, what do you get for our meeting today? Apa yang didapat dari pertemuan hari ini? Jangan dijawab dengan senyum. Bu Yai juga senyum tapi nggak kelihatan. How to write application letter correctly. Excellent, good. What else? Apalagi? Oke, satu persatu kalau gitu. Zufar, Ibra, thank you. Zufar, what do you get for today? Zufar? Hilang? Nisa? Different between surat lamaran pekerjaan yang Indonesian version sama international version. Yang orang Yes. Yang orang apa? Yang memakai bahasa Indonesia sama yang memakai bahasa Inggris. Excellent, good. Thank you. Raka? The structure of application letter. Yes, good. Thank you. Norma? Okay, Ailsa? Yes? Expression of offering help and application letter. Excellent, thank you. Dita? Dita? Offering help. Sama. Yes? Offering help and? Application letter. Okay, good. Nabila? To know gimana caranya nulis application letter yang benar sama strukturnya. Okay, good. Thank you. Bagas, what do you learn today? Bu, yang pertama review apa tadi? Accepting Yes, offer offering sama help. training. Okay. Ya, terus sama struktur apa tadi? Application. Application letter. Okay, good. Thank you. Mas Saya? Jadi tahu perbedaannya nulis surat lamaran yang internasional sama yang Indonesia, Bu. Okay, good. Thank you. Kohar? Kurang Wajahnya lebih ditunjukkan semua ya? Wajahnya sama kelihatan kayak semua. teman-teman, Bu. Oh, sama kayak teman-teman. Kurang paham bedanya itu. Kurang paham bedanya itu. Maksudnya apa ini, Kohar? Ya, yang didapat sama kayak teman-teman, cuman kurang paham gitu, Bu. Oke, ya. Yang kurang dipahami apa? Semua. Aduh, Masya Allah semua. Oke, nanti ya, kan. Sivana.
Sivana. Insya Allah bersama teman-teman. Oke, apa Sivana? Ditunjukkan wajahnya semua yuk. Norma, Bagas, Zulfa, Bagas jangan mengenal lagi, Sivana, Kohar, Sohibu, ya. Oke, Vira. Oke. Sohibu. Udah belajar apa hari Bu. ini? Anu Bu, mboten paham Bu. Application letter itu apa Sohibu? Surat. Surat apa? Surat apa? Iya. Surat cinta, surat lamaran? Surat apa Sohibu? Application letter itu dari kata apply. Apply itu melamar. Application itu kata bendanya. Application itu melamar, letter itu surat. Ya. Beda dengan kalau melamar orang itu pakai kata propose. Nah, kalau propose itu melamar orang. Kalau apply or application letter, surat lamaran pekerjaan, melamar pekerjaan itu apply a job. Ya. Oke, Vira. Review offering help sama memahami struktur application letter. Kohar. Halo Kohar. Nggih, Bu. Iya, nggih. Kohar tunjukkan wajahnya, Nak. Oh, kula mboten seragaman. Kok gak pakai seragam? Ketelisut nih. Oh, ketelis. Ya Allah. Di mana itu bajunya? Oke. Next time pakai seragam ya, Kohar ya. Dicari bajunya. Nggih, Bu. Ya, insya Allah nggak hilang. Oke. Bagi yang masih belum paham, silakan bisa tanyakan saya langsung, atau yang sudah paham, bantu Bu Yayu menjelaskan siapa yang bantu mau mengajari Kohar. Di chat pribadi aja siapa. Kalau mau, pasti ada penghargaannya. Sampai Kohar bisa. Siapa yang mau? Ayo. Tentang Kohar yang masih sulit tentang apa, Kohar? Halo? Yang awal-awal nih lho, Bu. Offering help. Iya. Oke. Offering help ya. Oke, siapa yang mau? Ini Bu Ayu serius ini. Mau dan saya tes Kohar bisa. Itu berarti asisten saya. Dan ada nilai mau pakai Bu apa? Kohar yang bertanya. Kalau saya menjelaskan. Bagas mau, tapi Kohar yang bertanya gitu, yang nggak taunya di mana. Oke, Kohar? Iya, Bu, siap. Deal ya? Deal. Oke, good. Thank you, Bagas. Thank you, good. Nanti Bu Yayu akan mereview, lihat bagaimana hasilnya. Kohar belajar dengan Bagas, Bagas juga belajar dengan Kohar ya. Oke, good. Offering help, Kohar nanti silakan bisa lewat chat ya. Nggak usah pergi ke rumahnya. Oke, thank you Bagas sudah mau membantu Bu Yayu. Dan lainnya juga terima kasih. IPS 1 luar biasa seperti biasanya ya. Di kelas maupun di daring, alhamdulillah. Thank you for your participation today. Untuk partisipasinya dan aktif di kelas hari ini. Zufar, tampakkan wajahnya. Zufar. Oh iya, Bu, sebentar. Iya, oke. Mas sayang, Ibu Sivana, Vira, Kohar. Oke. Let's say hamdalah for today. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapatkan ridha Allah dan ilmunya berkah, bermanfaat bagi anak-anak sampai nantinya ya. Pesan Bu Yayu, semoga sehat selalu, jaga diri di rumah, and then don't forget 5 time prayer, 5
waktu untuk sholat jangan pernah ditinggal. And then at home, be nice with your parents, be nice with your parents, be nice with your parents. Baik-baik saja dengan orang tua, dengan orang tua harus wajib. Utamakan orang tua ketika di rumah, ya. Sebanyak apapun pekerjaan anak-anak, dipanggil ibu atau bapak langsung mendatangi, ya. Itu ya pesan Bayu. Oke, thank you. Sehat selalu. Sampai ketemu di pertemuan yang selanjutnya, insya Allah. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mau Bu Yayu. menyapa dulu silakan, mau langsung live silakan. Ya, mau temu Terima kasih, Bu. kangen silakan. Terima kasih Bu. Sama-sama, terima kasih. Ya. Ayo, Ya, ayo. Mau ya. kalau Kita misalnya nanti sore apa namanya yang itu offering her. ya Ya, bisa. mulai nanti sore jam 4:30 sampai jam 5. Jadi video call dulu, kirim pesan dulu ke Bu Yayu. Bu Yayu kami siap, nanti kita mulai. Oh ya. Ya, nanti saya Tapi kalau sampaikan dulu. misalnya kan partner saya kan agak sibuk itu kan Bu. Jadi, kalau Siap. misalnya nggak jadi hari ini nggak apa-apa. Oke, enggak apa-apa. Jadi waktunya rentangnya masih panjang. Jangan sampai ke penilaian akhir semester ya. Jangan sampai itu. Partner saya juga susah dihubungin.